Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Karena minggu ini adalah minggu yang istimewa, saya ingin bertanya kepada Anda, khotbahnya mau panjang atau mau pendek? Panjang ya? Ya, syukurlah kalau hari ini boleh berkhotbah panjang. Persiapan saya 3 lembar. Masing-masing 1 lembar berarti 10 menit, total 30 menit. Jadi karena Anda sudah sepakat panjang, siapa yang ngantuk silahkan langsung cuci muka di luar. Bapak Ibu pernah pergi ke mana itu? Jalan Salib yang baru itu mana itu? Ke PIK gitu ya, kapuk itu. Apa yang Anda temukan di sana? Banyak orang cerita kepada saya, Romo di sana bagus. Tuh saya tanya kembali, apa yang kamu temukan? Ramai Romo. Pergi ke sesuatu tempat kok yang dicari ramainya. Di pasar juga ramai. Lalu saya ingin mencoba mengajak Anda, kalau pergi ke suatu tempat, cari sesuatu yang bermakna. Dan saya hari ini akan menceritakan sesuatu yang bermakna itu. Nanti saya buka dengan cerita ini. Di salah satu sudut Candi Borobudur, ada lukisan di atas batu. Di situ tergambar seorang tua memegang tongkat. Di hadapan dia ada 4 binatang. Yang pertama itu seekor kera membawa pisang. Di belakangnya berang-berang atau berang-berang membawa ikan. Di belakangnya lagi serigala membawa semangkuk air susu. Dan paling belakang adalah kelinci yang tidak membawa apa-apa. Lukisan ini mengisahkan tentang perjalanan hidup bodhisattva. Untuk mencapai hidup sempurna, ia harus berubah menjadi kelinci. Dia hidup di tengah-tengah hutan, ditemani kera, berang-berang, dan serigala. Pada suatu ketika, ada seorang pengembara yang tersesat di hutan itu. Ia letih, lapar, haus dan hampir mati. Mereka datang untuk menolong. Yang paling pertama kera berkata demikian. Bapak, makanlah pisang ini. Bapak pasti nanti akan pulih kembali. Di belakangnya berang-berang berkata, Bapak, saya punya ikan. Ambil dan makanlah. Yakinlah Bapak nanti pasti sehat lagi. Serigala datang dengan mangkoknya. Bapak, saya bawa susu ini. Minumlah. Nanti Bapak pasti jadi segar. Kemudian yang terakhir kelinci. Paling belakang berkata, Bapak, saya tidak membawa apa-apa. Sembelihlah dan potonglah saya. Bakar dan makanlah, jadikan sate. Dan kemudian pasti ketika Bapak makan dagingku, Bapak pasti kuat kembali. Pesan cerita ini sangat jelas. Agar hidup itu menjadi sempurna, manusia patut memberi. Dan pemberian yang paling indah itu adalah memberi hidup bagi orang lain. Untuk itu, pada hari raya tubuh dan darah Yesus ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan pemberian Tuhan bagi kita dalam 3 permenungan berikut. Yang pertama, Ekaristi itu adalah korban sempurna. Di dalam Ekaristi, kita memiliki kisah cinta Tuhan yang luar biasa. Kita yang tersesat di hutan dosa, menjadi letih, lapar dan haus, bahkan setengah mati. Allah datang menolong.
dengan menjadi manusia untuk memberikan nyawanya. Tubuhnya diberikan, ambillah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Darahnya dicurahkan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Bahkan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah santapan rohani yang sempurna, supaya jiwa kita tidak mati tetapi hidup. Inilah korban yang sangat istimewa dari Allah yang secara tuntas membebaskan kita dari dosa. Inilah cinta Yesus yang paling agung agar kita dapat hidup sempurna seperti dirinya. Tidak ada cinta yang luhur dan mulia selain korban tubuh dan darah Yesus yang dibagi-bagi dan dicurahkan agar kita bisa hidup abadi. Oleh karena itu, dengan memandang pengorbanan Yesus yang seperti ini, maka kita akan melihat Ekaristi sebagai perayaan cinta yang paling indah tiada bandingnya. Dan orang-orang yang mampu merasakannya akan selalu merindukan Ekaristi itu. Maka sekarang silakan dicek, Anda Ekaristi sebulan berapa kali? Kalau diam berarti jarang. Oleh karena itu saya jelaskan hari ini bahwa inilah perayaan paling agung karena Tuhan mengorbankan dirinya. Lantas kedua, Ekaristi adalah perjamuan persaudaraan. Yang kita santap dalam kurban Ekaristi bukanlah roti biasa, tetapi Yesus yang menyerahkan hidupnya. Maksudnya sangat jelas, supaya kita mengalami dan selalu ingat bahwa dalam korban Ekaristi, tubuh dan darah Kristus itu mengalir dalam tubuh kita dan merasuki jiwa kita. Realitas ini menjadikan kita ini adalah milik Allah. Efek lanjutannya adalah kita menjadi saudara dan saudari Yesus dalam satu darah dan satu daging. Ekaristi membentuk kita menjadi satu keluarga sedarah dan sedaging dengan Yesus sendiri. Kita menjadi anak-anak yang mengambil makanan dan minuman dari meja yang satu dan sama. Sekarang mari kita sedikit menengok tentang keluarga kita. Bukankah kita merasakan kedekatan kita amat intensif dalam keluarga itu? Orang tua pasti merasa satu dengan anak-anaknya. Meski anaknya itu begitu nakal luar biasa, orang tua tetap akan berkata, terutama ibunya, bagaimanapun ia tetap darah dagingku sendiri. Kalau ada ibu yang mengatakan, kamu karena nakal bukan anakku, ibu ini harus dipecat sebagai seorang ibu. Karena ini darah daging. Dan itu kedekatan yang sangat intensif. Demikian pula relasi kita dengan sesama anak. Meski barangkali memiliki saudara yang kurang ajar sekalipun. Tetapi hati akan selalu berkata, kami dari darah dan daging yang sama. Maka sebenarnya dalam hidup ini tak ada orang yang bisa mencelakai saudaranya. Kalau bisa, itu tandanya darah tetangga. Perhatikan itu. Kalau satu darah nggak mungkin, kalau darah tetangga mungkin itu. Maka menjadi pembelajaran penting bagi kita. Kalau hari ini Tuhan mengatakan dagingku dan darahku adalah benar-benar makanan dan minuman. Dan ini perjamuan persaudaraan. Maka sebenarnya kita sekarang sedang disatukan dalam Ekaristi. Maka betapa agungnya Ekaristi yang setiap kali kita rayakan, kita diundang menjadi satu dengan Tuhan. Sekaligus mengalami cinta persaudaraan dengan yang lain. Melalui Ekaristi, korban Yesus mengikat dan menyuburkan persekutuan kita
secara sempurna. Maka dalam gereja itu sebenarnya tidak ada namanya gosip. Harusnya kalau kita mengenal Ekaristi itu ya, nggak ada gosip. Baru keluar gereja, pintu aja belum dibuka sudah gosip, itu bisa terjadi. Padahal kita ini saudara dan saudara sedaging dalam Tuhan. Maka sekarang bisa kita lihat bahwa di kiri atau di kanan kita adalah saudara. Kadang kita masuk gereja, lihat-lihat dulu. Mau duduk di mana? Mau duduk di tengah, oh itu ada musuhku di situ. Duduk di pinggir, itu tetanggaku yang kurang ajar. Duduk di sana sama aja, akhirnya keluar. Orang bisa terjadi seperti itu. Padahal di sini kita diikat oleh Tuhan. Sebagai saudara dan saudari sedarah dan sedaging dalam Tuhan. Disatukan dengan Tuhan dan disatukan secara istimewa dengan orang-orang sekitar kita. Sekarang mari kita masuk dalam poin yang ketiga. Ekaristi adalah perayaan syukur. Ekaristi artinya ucapan syukur. Maka dalam Ekaristi kita pertama-tama diajak melihat Tuhan Yesus yang mengambil roti, menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Bapa. Di sana kita melihat korban salib itu dilakukan dengan ucapan syukur sebagai wujud cintanya kepada Allah Bapanya dan kepada kita manusia. Bersama Dia kita mengucap syukur karena seluruh perjuangan hidup kita, suka dan duka, sedih dan gembira, indah dan buruk, tertawa dan menangis, semuanya itu ketika dipersatukan dengan korban Kristus di salib menjadi tergantikan dengan hidup kekal. Oleh karena itu sebagai penutup khotbah hari ini saya ingin mencuplik satu tindakan kecil namun menurut saya sangat indah dari Teresa kanak-kanak Yesus. Setelah dia menerima komuni yang pertama pada umur 12 tahun, Teresa berdoa di depan salib. Yesus, di atas salib itu engkau haus. Aku akan memberikan air untukmu. Aku akan menderita sebanyak mungkin agar banyak orang berdosa bertobat. Inilah yang luar biasa dari anak kecil itu. Setelah menerima komuni, ia memandang salib dan berdoa tentang salib itu. Maka dipertanyakan juga, setelah komuni apa yang Anda lakukan? Jangan-jangan Anda itu ngabsen teman-temannya ya. Komuni duduk itu langsung lihat, datang gitu ya. Setelah komuni kok ngabsen. Mari kita belajar tentang Teresa kecil ini. Setelah itu, saat makan bersama ia mendengar cerita tentang penjahat besar, pembunuh dan perampok bernama Fransini. Karena kejahatannya ia dihukum mati di alun-alun kota. Mendengar cerita itu, Teresa berdoa, Yesusku, Fransini adalah luka di kanan dan kirimu. Berikanlah saya kekuatan untuk menolong penjahat ini. Coba mari kita bayangkan juga. Mendengar ada orang jahat, karena ia telah memiliki kekuatan roti dari surga itu, ia kemudian memiliki kekuatan untuk berdoa. Coba kalau teman kita berbuat jahat, apa yang kita lakukan? Kita menyingkirinya seringkali. Kita nggak pernah berdoa untuk mereka. Gosipnya lebih banyak daripada doanya. Tapi anak ini sungguh luar biasa. Ia tak henti-hentinya berdoa bagi Fransini, seorang penjahat itu. Dan keajaiban terjadi. 5 menit sebelum hukuman mati dilaksanakan, Fransini meminta Romo yang mendampinginya dengan mengatakan demikian, Romo, saya ingin memegang salib yang Romo bawa itu. Fransini memegang, mengamati dan meneteskan air mata. Kepalanya tertunduk lantas mencium luka Yesus di tangan sebelah kiri.
Ia membuat tanda salib, menyesali perbuatannya dan bertobat. Setelah mendapatkan pengampunan dari Romo itu, ia menjalani hukuman mati dengan ikhlas. Berkat keteguhan doa Teresa yang terus-menerus ingin mengabdikan hidupnya bagi banyak orang yang berdosa, jiwa Fransini terselamatkan meskipun pada detik-detik terakhir. Inilah kekuatan Ekaristi sebagai cinta persaudaraan, bahwa Teresa membuktikan itu di dalam hidupnya. Demikianlah kiranya yang kita rayakan ini dan kita terima mesti membawa kita memiliki hati yang penuh belas kasih kepada orang-orang sekitar kita, terhadap orang yang malang dan menderita, bahkan terhadap orang yang berdosa yang kita ketahui. Kita melalui Ekaristi diajak berani mengorbankan diri agar mereka selamat. Kita tidak sibuk membicarakan keburukan orang lain, tetapi kita diajak untuk menjadi sibuk mendoakan orang lain. Ekaristi sumber keselamatan bagi semua orang. Maka kita hari ini yang merayakannya diajak untuk berbagi cinta, memiliki hati yang sungguh luas, memiliki hati yang sungguh berbelas kasih, agar semakin banyak orang mengalami keselamatan Allah. Maka sebelum khotbah ini selesai, heningkan hati Anda. Mungkin banyak orang yang menyakiti hidup Anda, tapi baliklah semuanya itu dengan doa cinta belas kasih dari Tuhan. Mungkin Anda mengetahui sekian banyak orang yang bersalah, dikatakan dalam hati, tolonglah Tuhan, semoga mereka bertobat. Mungkin dari sekian banyak orang yang kita ketahui sungguh-sungguh mengalami dosa yang berat, kita diajak untuk memiliki kurban rohani berupa doa supaya mereka menjadi bertobat. Heningkan hati Anda dan jadikan hati Anda lembut penuh cinta. Jangan biarkan hati Anda yang telah dirasuki tubuh dan darah Kristus itu menjadi hati yang bebal, yang tidak memiliki cinta. Tuhan memberkati.